Ya, sebuah bisnis ya pasti yang namanya bisnis pasti ada resiko kan begitu. Nah, kira-kira apa bedanya resiko Anda menjalankan bisnis FKC ya dengan resiko Anda menjalankan bisnis di luaran sana ya. Terserah mau usaha apa aja, mau bisnis apa aja itu terserah gitu ya. Nah, yang namanya bisnis itu tentu kan ada sama seperti nggak ubahnya seperti kita bawa kendaraan gitu loh ya. Nah, resiko kita bawa kendaraan kan kalau nggak ditabrak menabrak kan gitu. Nah, bisnis juga seperti itu gitu loh. Ya kalau nggak kita kalau nggak kita menguasai pasar ya kita mungkin akan tergerus gitu loh. Kita akan bangkrut gitu kan. Nah, tapi menariknya kalau Anda menjalankan bisnis FKC ini ya resikonya itu tidak sama dengan Anda menjalankan ya, bisnis atau usaha di luar sana gitu loh. Ya kalau usaha di luar sana, misalkan Anda mau buka usaha apa gitu kan, ya terserah mau usaha seperti apa, ya kan. Nah, resikonya itu kan dibunuh atau membunuh. Yang namanya bisnis itu selalu seperti itu, dibunuh atau membunuh gitu loh, ya kan. Nah, misalkan ya contoh ya Anda membuka warung bakso misalkan ya kan. Nah, oke, Anda buka warung bakso ya modalnya kan itu paling paling minimal ya bisa sekitar 5 sampai 10 juta itu minimal gitu loh. Ya kalau Anda sewa tempat lagi belum belum dihitung juga kan gitu kan. Nah, jadi ya paling enggak modal Anda itu pasti di atas dari 3.700.000 ya, di atas dari 5 juta gitu kan. Itu modalnya kan gitu. Nah, resikonya bagaimana kan gitu. Ya kan. Oke, selama ini mungkin usaha dagangan Anda laku, terjual, laris manis gitu kan. Dan namun ketika misalkan di sebelah warung Anda itu ada warung nasi goreng, itu sudah bersaing gitu loh. Ya memang produknya beda gitu kan, produk beda kan gitu ya kan. Nah, rezeki juga sudah ada yang ngatur, tetapi itu tetap yang namanya bisnis itu namanya persaingan gitu loh, tetap bersaing gitu loh. Ya sekalipun itu produknya nggak sama gitu loh. Jadi mungkin selama ini pelanggan Anda ya ingin makan bakso tempat Anda gitu kan. Tapi ketika satu hari karena di sebelah warung Anda itu lagi buka baru ya warung nasi goreng yang tadinya niat pelanggan Anda ingin datang ke tempat Anda ingin makan bakso di sana tapi karena dilihat ada warung baru akhirnya dia pindah ke sebelah gitu loh. Nah, itu sudah bersaingan gitu loh ya kan. Makanya saya katakan tadi resikonya itu ya dibunuh atau membunuh gitu loh. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita punya modal yang kuat, kalau kita modal yang besar, kita punya menu yang lengkap ataupun juga masakan kita itu enak, mungkin Anda bisa memenangi persaingan gitu. Tapi kalau misalkan Anda modal Anda nggak kuat, kemudian juga ya dari segi menunya mungkin Anda nggak lengkap atau mungkin dari sisi masakan yang kurang begitu enak gitu kan, ya resikonya Anda akan kalah bersaing kan gitu. Nah, ketika Anda kalah bersaing ya kan, ketika Anda kalah bersaing tentu kan ya Anda ya akan mengalami yang namanya kebangkrutan ya. Anda akan gulung tikar kan itu. Nah, ketika Anda sudah gulung tikar nih, tentu kan Anda harus berpikir punya cadangan lainnya. Artinya Anda harus punya alternatif lain. Kira-kira kalau usaha warung bakso warung bakso Anda tadi itu nggak berkembang ya, tentu kan Anda harus punya cadangan lainnya, punya alternatif lainnya. Ya kira-kira perlu usaha apa yang perlu Anda kembangkan kan itu. Nah, ketika Anda berpikir untuk usaha lainnya, tentu kan yang jadi benturan apa lagi? Ya tentu modalnya keluar lagi gitu loh ya kan. Nah, jadi seperti itu resiko kalau kita jalankan usaha atau bisnis di luaran sana gitu kan. Kenapa resikonya seperti yang katakan tadi gitu ya, seperti saya bilang tadi gitu ya, resikonya membunuh atau dibunuh gitu loh ya. Jadi ketika Anda Anda punya masakan enak ya, kemudian makanan menunya juga lengkap ya mungkin Anda bisa memenangi persaingan. Tapi ketika Anda terbunuh ya kan tentu kan Anda harus punya alternatif bisnis lainnya kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalkan Anda mencari alternatif lain tentu kan Anda harus konsultasi lagi sama pasangan Anda kan itu ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya Anda perlu mengeluarkan modal kembali gitu. Kenapa? Karena dari usaha sebelumnya ya modal Anda nggak kembali gitu, Anda bangkrut di situ gitu ya. Kalau Anda membuka usaha yang baru tentu kan Anda harus perlu modal lagi di situ kan gitu. Nah, tapi beda kalau misalkan di FKC Syariah ini sangat jauh berbeda gitu loh ya. Nah, tadi saya katakan modal bergabung di bisnis ini untuk sekedar mendaftarkan 200.000. Anggaplah Anda stok barang ya senilai 3,5 juta. Jadi total kita bilang 3.700.000. Ya kita genapin aja lah 4 juta gitu ya. Nah, Anda modal 4 juta ya kan, Anda stok barang gitu kan.
Nah, Anda kan tinggal menceritakan gitu ya. Anda tinggal menceritakan dari sisi manfaat produk atau Anda bisa menceritakan dari sisi pemeriksaan kan begitu, ya kan? Nah, tentu pasti ada resiko kan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, resikonya sebenarnya tidak ada sih, tapi kita anggaplah resiko kan gitu. Nah, resikonya itu ya modal Anda kembali gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, ya kan Anda sudah stok barang, Anda sudah bergabung gitu kan dengan bayar administrasi 200.000 ya kita bilang lah modalnya 4 juta, Anda dapat produk gitu. Nah, produknya ini kalau Anda pasarkan, modal Anda kembali gitu kan karena produk itu terjual. Atau juga ya Anda juga plus dapat keuntungan juga kan gitu dari pemeriksaan karena biaya pemeriksaan itu kan hasilnya kita bagi dua ya antara saya yang punya alat dengan Anda yang mempromosikan ke teman Anda atau ke pasien Anda kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi modal Anda itu kembali gitu loh ya kan. Nah, anggaplah misalkan ini kan membangun sebuah tim bisnis, membangun jaringan ya kan. Mungkin ya resikonya membangun sebuah bisnis jaringan itu pasti ada pasti ada ini ya jaringannya rontok, omset turun gitu. Nah, cuman bedanya ketika Anda punya jaringan itu rontok ya, ketika Anda omsetnya menurun ya kan, Anda nggak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan lagi gitu, nggak perlu gitu ya. Atau Anda coba lari ke usaha lain nggak perlu gitu. Anda tinggal cukup ya kan berkenalan dengan orang-orang baru gitu loh. Anda cukup berkenalan dengan orang-orang baru kan banyak caranya ya bisa melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram gitu kan atau bisa juga berkenalan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar Anda gitu kan atau mungkin relasi-relasi Anda kan gitu. Anda cukup membina hubungan, Anda cukup memperkenalkan bisnis ini ke mereka gitu aja gitu. Jadi ketika Anda punya grafik penurunan omset atau mungkin jaringan Anda rontok, ya Anda tinggal berkenalan dengan orang-orang baru, ya kan? Nah, Anda tinggal memperkenalkan bisnis ini kepada mereka. Jadi resikonya lebih sederhana gitu loh ya tidak berisiko berat gitu tapi kalau di luar sana resikonya sangat berat sekali gitu kenapa ya karena kalau misalkan Anda bangkrut ya tentunya Anda kan pasti harus punya alternatif cadangan lainnya Anda harus punya usaha lainnya kan itu nah ketika Anda ingin membuka satu usaha lainnya tentu kan Anda harus punya modal lagi gitu dibutuhkan modal lagi gitu loh jadi seperti itu kalau di dunia konvensional atau di bisnis yang ada di luar sana ini bedanya antara bisnis ini dengan bisnis yang ada di luar sana nah di bisnis ini seperti yang saya bilang tadi resikonya sebenarnya tidak ada ya kan nah ya kita anggap aja lah tadi balik modal itulah resikonya gitu loh ya jadi resiko menjalankan ini itu balik modal gitu loh ya kan nah kalau berkembang ya Anda bisa dapatkan potensinya itu bisa dapat 1 juta per minggu ya 16 juta per minggu bahkan banyak ya teman-teman saya itu saat ini ya beliau punya penghasilan itu bisa dapat sampai 100 juta sebulan 300 juta sebulan bahkan ada mentor saya ya yang memperkenalkan usaha ini itu bonusnya bisa sampai 500 juta per bulan bahkan ada juga yang penghasilannya itu 1 miliar 1 bulan dari bisnis ini gitu loh nah ini potensi yang bisa Anda dapatkan gitu kebayang nggak hanya cukup modal kita bilang aja lah tadi 4 juta ya sebenarnya kan 3 juta 700 tuh ya kita bilang aja 4 juta nah dengan modal 4 juta dengan resiko balik modal dan potensi penghasilan Anda bisa dapatkan penghasilan sampai 1 miliar per bulan kenapa Anda nggak pertimbangkan bisnis ini gitu loh ya nah tusuk kembali saya kembalikan kepada Anda gitu ya Anda terbuka untuk peluang ini saya akan sharing kepada Anda ya kalau misalkan nggak terbuka minimal informasi ini Anda terima gitu loh jadi cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.